Silakan duduk semuanya. Ini bagian kedua dari seri kita, judulnya Advent, The King is Coming, menjelang Natal. Dan seperti yang saya bilang minggu lalu, kita akan mencoba mempelajari dan juga melihat hubungannya antara tokoh-tokoh di seputaran kelahiran Yesus dengan hidup kita sekarang ketika kita menantikan Dia untuk datang kedua kali. Oke. Hari ini kita ke Lukas 1. Ayat 5-25, ayatnya cukup banyak pembacaannya. Dan ada beberapa pembacaan bukan cuma Lukas 1 doang, ada Hakim-Hakim 6 dan Kejadian 45. Tapi garis besarnya kita akan coba mengerti. Judulnya agak galau, judulnya apathy itu sebuah keadaan apatis. Apatis ketika orang tuh udah malas ngapa-ngapain karena udah terlalu sering terluka atau terlalu sering kecewa atau yang gitu-gitu. Pokoknya keadaan ketika orang udah, ya udahlah kayak gitu, udah malas mau diapain, mau diomongin apa, mau diajakin ngapain juga udah males. Keadaan apatis itu keadaan yang seperti itu. Oke, di Lukas 1. Dari nabi terakhir sampai era ini, kurang lebih Tuhan tidak pernah mengirimkan nabi lagi atau membangkitkan nabi lagi dari generasi sepanjang 400 tahun. Jadi kayaknya kalau bagi bangsa Israel, bagi bangsa umat pilihan Allah yang selalu dibangkitkan nabi di tiap era, 400 tahun itu cukup lama untuk Tuhan sepertinya rasanya berdiam diri. Kayaknya Tuhan gak mau ngomong apapun sama bangsanya. Mereka terbiasa dengan Tuhan yang berbicara. Kenapa? Karena mereka disebut sebagai umat pilihan Allah. Itu sebuah sebuah predikat yang sangat mungkin membuat bangsa yang lain iri. Ya dong, aku sebagai ketika baca Alkitab kayak gila enak banget jadi Israel. Umat pilihan Allah, Tuhan selalu ngomong sama mereka lewat semua nabinya. Tapi semua nabinya sejauh ini dibunuh-bunuhin sama generasinya sendiri. Dan 400 tahun Tuhan sepertinya berdiam diri dan gak mau ngomong sama sekali. Dan 400 tahun penantian itu, ketika mereka kayaknya udah dilupakan oleh Tuhan, berakhir di era ini ketika Tuhan memilih datang dan berbicara kepada pasangan hamba Tuhan yang udah keadaannya apatis. Lukas 1 ayat 5-25 di bawah judul pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dia seorang apa? Imam, pendeta kalau zaman sekarang. Yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia itu rombongan imam. Artinya dia, kalau bahasa GBI-nya pahat. Anak hamba Tuhan. Pahat itu persekutuan anak hamba Tuhan GBI. Oke, dia pahaters bahasa gaulnya. Anggota pahat. Dia dari keturunan rombongan Abia, keturunan imam-imam. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Harun seorang imam. Berarti ini pasangan anak hamba Tuhan dua-duanya. Ini pasangan yang kalau bisa dibilang secara agamawi adalah pasangan yang disebutnya? Serasi. Ya, sepadan bahasa Alkitab itu gitu. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang yang tidak percaya kan gitu. Ini enggak. Ini pasangan dua-duanya dari rombongan, dari turunan kasarnya bibit-bibit bobotnya tuh pendeta semua di atasnya. Dari keturunan Harun namanya Elisabeth itu istrinya. Ayat 6 bilang gini, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Perhatiin saudara, benar di hadapan Allah loh, bukan di hadapan orang doang. Agama bisa membuat kita benar di hadapan orang, tapi di baliknya kita punya segala macam yang kita samarkan atau kita umpetin di balik agama kita. Tapi ini dibilang, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Perhatiin kata-kata ini, dengan tidak bercacat. Ini udah pasangan paling keren. Ini hamba-hamba Tuhan yang paling keren yang pernah ada mungkin. Karena mereka benar-benar tidak bercacat, saudara. Saudara mesti ngerti keadaan itu. Kita penuh dengan cacat dan celah tentunya. Dan mereka dibilang kayak gitu. Udah keturunannya bagus, hidupnya bagus di hadapan Tuhan lagi. Dan melaksanakan semua perintah tanpa bercacat. Nah, masalah mulai di sini. Tetapi, garisin kata tetapi, mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Keadaan apatis selalu dimulai dari kenyataan kayak gini. Slide saya boleh dimunculin. Kenyataan bahwa ini fakta pertama yang harus kita terima dalam hidup ini. Oke, bad things do happen to good people. Kenapa saya kasih good people-nya tanda kutip? Karena
Yesus berkata, tidak ada yang baik. Seorang pun tidak, cuma Tuhan doang yang baik. Jadi saya akan pakai kata good people ini dengan kutip. Karena nggak ada, there's such thing atau there's such nggak ada orang yang baik. Cuma Tuhan doang yang baik. Yesus yang ngomong dan kita pengikut Kristus harus belajar percaya itu. Jadi tapi apa? Kayaknya ada orang yang lebih baik dari yang lainnya, benar? Berapa orang yang kehilangan orang-orang yang paling mereka kasihi dalam sebulan inilah sebenarnya. Adalah orang-orang yang menurut saya baik dibanding teman-temannya. Menurut saya seorang ibu yang baik dibandingin yang lain-lainnya. Seorang ibu yang setia. Seorang youth minister yang setia. Kehilangan mamahnya, kehilangan papahnya, terus yang ibu-ibu itu kehilangan anaknya. Dan seorang istri kehilangan suaminya yang adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dan semuanya kayaknya good people. Bad things do happen to good people. Kenyataan. Dan ini yang membuat biasanya apatis. Karena kita ngerasa kayak, bukankah kami sudah hidup tak bercacat di hadapanmu? Kok iya, bahkan punya anak aja gak diizinin gitu loh. Dan saudara mesti ngerti, gak punya anak pada era itu, apalagi buat hamba Tuhan, itu aib. Mesti tahu, bukan cuma sekedar kayak, ya gak punya anak, oke lah ya. Enggak. Itu benar-benar kayak gini, seolah untuk mandul atau sakit dari lahir yang kayak gitu-gitu, itu dianggap tuh ada satu dosa yang diumpetin, sehingga mengakibatkan penyakit itu. Dan untuk di kalangan imam sendiri, kalau sampai nggak punya anak itu kayak diragukan keimamannya, maksudnya gini, diragukan kesuciannya, apakah benar hidup benar di hadapan Allah atau jangan-jangan cuman agama yang di luar aja. Dan mereka dicatat di sini, hidup benar di hadapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi, itu bilang gitu. Nah, dan tetapinya ini nih yang bikin apatis. Semua orang apatis ada alasannya. Ada kekecewaan tersendiri kepada kayak gini. Seringkali kita gak sadar bahwa ketika kita kecewa sama keadaan, kita lagi kecewa sama Dia yang mengizinkan keadaan terjadi. Karena kalau kita percaya kedaulatan Tuhan, kita percaya segala sesuatu berjalan gak di luar kehendaknya Dia. Segala sesuatu itu diizinkan sama Tuhan. Apapun itu, seenggak enak apapun itu. Dan kita kecewa kadang sama kayak, kenapa mesti kayak gini sih? Kata-katanya kan gitu. Sebenarnya kita lagi marah sebenarnya sama Dia yang mengizinkan kayak gini sih terjadi. Benar gak? Kita semua punya alasan buat apatis, semua orang punya dan alasannya bermacam-macam. Tapi di ini khusus, di bagian ini kita lihat mereka udah tidak bercacat di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Allah, keturunan hamba Tuhan. Dan ini dibilang udah lanjut umurnya, artinya aku yakin mungkin mereka menikah dari umur-umuran 20 atau 30. Jadi udah panjang, mereka udah berdoa lama banget buat bisa punya anak. Karena nampaknya itu jadi kayak semacam kayak celah di hadapan teman-teman hamba Tuhan bahwa mereka bisa gak punya anak. Jangan-jangan ada yang diumpetin nih sama keluarga ini. Gitu loh. Bill Gates bilang gini, aku baru baca quotes yang kemarin, life is unfair, get used to it. Hidup itu gak adil, jadi saudara mesti belajar biasain. It's true, tapi God is fair. Tuhan itu adil uniknya. Gini, kenapa hidup bisa gak adil? Sebenarnya sederhana, siapa yang makan tuh buah? Kan gitu. Tuhan udah bilang, pada hari kamu makannya pasti kamu mati dan manusia gak mau dengerin. Dosa yang bikin segala sesuatu jadi berantakan. Semuanya mesti sesuai mendesain Tuhan, tapi berantakan. Tapi dalam keberantakan itu pun Tuhan masih punya rencana. Dan itu yang bikin saya jadi seorang Kristen, karena saya tahu Tuhan saya tetap punya rencana, walaupun kayaknya semuanya seems messed up, semuanya kayaknya berantakan. Dan apatis saudara, saya percaya, saya menghormati keapatisan saudara semua hari ini. Sejujurnya karena semua orang punya alasan itu. Untuk sedikit banyak bisa dibilang kecewa sama Tuhan. Karena apa? Kenapa lu membiarkan ini terjadi? Seperti seorang ibu yang kehilangan gini, dia kehilangan anak sulungnya di awal, bukan awal ya, udah agak berapa puluh tahun hidupnya karena narkoba, anaknya overdosis. Terus gak lama kehilangan anaknya, berapa tahun kemudian dia kehilangan suaminya meninggal. Bisa dia punya satu anak bungsunya dia, yang sudah diizinkan berkeluarga sama Tuhan dan punya 2 anak laki-laki, dia udah punya cucu dari anaknya yang ini, dan anaknya diambil belum lama. Dan saya sangat mengerti kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia bilang gini, saya salah apa ya sama Tuhan? Saya sangat bisa mengerti.
Kalau saya dalam keadaan itu saya belum tentu gak nyalain Tuhan juga. Dan saya gak akan berusaha untuk mensuperiorkan diri saya kayak, lu hamba Tuhan kok begitu ngomongnya kayak, no, it's hurt. Ketika Yesus mau bangkitin Lazarus, ketika Lazarus mati Yesus tetap nangis. Dia tahu itu menyakitkan. Apatis rasa yang timbul karena udah terlalu sering sakit. Udah terlalu lama menanti jawaban doa yang tak kunjung datang, terlalu lama hidup dengan yang disebut dengan aib. Dan saya gak menyalahkan Anda untuk berapatis ria hari ini, tapi saya akan berusaha membawa kita ke satu dimensi yang lain. Untuk melihat hidup ini dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata kita doang. Karena kalau enggak janji Tuhan akan rasanya kayak enggak ditepati dalam hidup ini. Mana janjinya? Saya udah setia puluhan tahun, mana promosi yang dari dulu dijanjiin. Ingat prosperity gospel, Injil kemakmuran membawa seseorang mengharapkan segala sesuatu selain Tuhan. Jika ketika segala sesuatu yang dijanjikan itu enggak ada, mereka pikir Tuhan bohong dan mereka pergi tinggalin Tuhan. Bikin gereja rame for a season, tapi membangkitkan generasi-generasi yang disebut sebagai de-church, orang-orang yang keluar dari gereja karena kecewa, karena apapun yang dijanjikan oleh hamba Tuhan yang di atas mimbar, nggak ada yang kejadian dalam hidup mereka. Karena Tuhan nggak pernah janjiin itu. Nggak ada janji ikut Yesus bakal jadi kaya. Nggak ada. Jadi berkat iya, ada kalau benar-benar jadi hamba Tuhan. Nggak ada ikut Yesus semua masalahnya diberesin sama Yesus. Enggak, justru makin bermasalah. Kita hidup di negara dengan pemeluk agama saingan. Kalau bisa dibilang ada agama yang bersaing-bersaing gitu. Kita negara pemeluk Islam terbesar di dunia. Artinya apa? Kita minoritas. Minoritas enggak pernah tanpa masalah. Sebuah pikiran utopia untuk berpikir bahwa kayaknya kalau ikut Yesus semuanya akan baik-baik saja. No, akan jadi bermasalah karena kita akan berlawanan dengan mayoritas. Karena kita beda arah. Dan kita akan dikucilkan, kata Yesus, kita akan dianiaya bahkan karena iman kita. It's true. Kita lanjutin lagi pembacaannya. Bad things do happen to good people, itu alasan kenapa orang apatis. Kenapa saya mesti dilahirkan sebelum waktunya? Dalam artian apa, orang tua saya nampaknya gak mengharapkan saya, kenapa? Dan keapatisan itu bisa mempengaruhi seluruh hidup kita loh. Gambaran diri kita rusak selamanya sampai titik di mana Kristus datang dan dia pulihkan gambaran diri. Lu mau tahu, walaupun orang tua lu gak rencanain punya lu, gue punya rencana. Dia datang dengan kenyataan itu. Dan gambar diri kita baru pulih ketika kita terima bahwa Tuhan punya rencana. Walaupun kita gak direncanain sama orang tua kita. Kayaknya kita kecelakaan disebut sebagai itu. Tapi di mata Tuhan gak ada kecelakaan. Bahkan lewat kecelakaan Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan dia. Dan itu yang keren dari Tuhan kita, dia gak pernah kaget. Dia gak pernah kaget. Kalau kita nyembah Tuhan yang kaget, dia gak layak disembah kan gitu. Dia gak berdaulat, dia gak berkuasa, dia gak tahu semuanya. Tapi kita nyembah Tuhan yang punya rencana. Dan rencananya indah. Ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi kalau bisa dibilang gini, dia hampir nggak dapat undian terus sampai titik ini baru dapat gitu. Bayangin saudara, udah nggak punya anak, terus tiap diundi kagak dapat terus. Gitu. Orang kan pasti kayak, wah kayaknya dia ada sesuatu yang disembunyiin nih sama keluarga ini kan gitu. Kayak Tuhan nggak rela banget gitu untuk dia masuk ke ruang Maha Kudus gitu. Ya kan? Dan bayangin ini kecurigaan di antar teman-temannya yang gosip-gosip itu, true gossipers itu yang suka ngomong-ngomong di belakang itu, jangan Zakaria sama Elis. Kayak gitu. Bayangin ini makin memperjelas aibnya mereka gitu seolah. Karena apa? Enggak, setiap undian kagak dapet dia. Wah jangan-jangan bener nih kan gitu, makin heboh. Kasak kusuk di belakang makin seru gosipnya gitu, bisik-bisiknya makin kencang di WC kan gitu. Enggak di sini, di WC. Sama aja. Ya kan? Ayat 9. Ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat. Ingat dia masuk ke ruang Maha Kudus akhirnya. Untuk mewakili umat. Pas dia masuk maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut.
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kalau saya sampai sini saya udah langsung kayak, puji Tuhan, ya enggak? Saya langsung kayak gitu, langsung berteriak dengan gembira dan bersujud kalau perlu nangis darah, ya nggak mau, itu kayak lebay banget, tapi itu benar. Ini doa puluhan tahun saudara, dan dijawab sama Tuhan. Di momen yang tepat ketika dia dapat undian untuk masuk ke ruang Maha Kudus, dan di situ Tuhan jawab sendiri, kayak kasarnya ini bukan jawaban yang sederhana, ini jawaban yang udah disiapin sama Tuhan dengan setting yang udah bener-bener perfect banget. Untuk dia ngomong, cuman ada Zakaria, dan Tuhan ngomong lewat malaikatnya, doa lu didengar. Dan dikabulin detik ini juga. Dan nampaknya tapi dia gak bersuka cita, karena ayatnya lanjut bilang gini, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Kasarnya kalau kata si Gabriel, mestinya engkau akan bersuka cita dan bergembira like about now. Kan gitu. Sekarang mestinya bersuka cita, ya dong. Ini jawaban doa, tapi nampaknya terus dia diam aja. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita dan atas kelahirannya itu, kelahiran anakmu, sebab ia akan besar. Dijelasin ya anaknya akan besar jadi apa. Untuk punya anak aja udah senang benar, dan ini dikasih tahu anaknya bakal jadi apa. Dengerin, saya berharap ketika anak saya lahir, malaikat datang saya di mimpi dan kasih tahu anakmu akan jadi salah satu hamba Tuhan. Kalau bisa dibilang hamba Tuhan paling besar yang dunia punya. Seneng banget, gak ada yang lebih menyenangkan atau menggembirakan, membahagiakan dari seorang hamba Tuhan atau pasangan hamba Tuhan yang anaknya akan jadi hamba Tuhan juga. Makanya saya ngerti kenapa dibikinlah yang disebut pahat tadi. Karena gak ada yang lebih indah dari seorang pasangan hamba Tuhan untuk melihat anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak Tuhan dan juga jadi hamba Tuhan. Jadi dia bukan cuma bakal punya anak, dia bilang. Ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Lihat nih, mulai dari rahim ibunya. Dia gak ada baptis Roh Kudus yang gitu-gitu, gak perlu. Later on in his life, umur 25, 30, 45, enggak. Dari dalam perut, dari penuh Roh Kudus. Gila, gak ada yang kayak dia, benar. Ada anak saudara yang pas keluar terus bahasa roh gitu, bayinya. Bukan nangis gitu, bahasa roh gitu. Astaga. Dipenuhi Roh Kudus dari dalam lahir, dari dalam kandungan, cuman dia doang. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lihat reaksi Zakaria. Unbelievable. Untuk jawaban doa puluhan tahun. Dan untuk sebuah janji yang luar biasa bahwa anak ini akan besar jadi hamba Tuhan terbesar yang dunia pernah punya. Jawabannya benar-benar gila. Saya kaget pertama baca ini. Jawabannya dipenuhi tadi. Apatisme. Kepahitan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Kasar dia ngomong gini, sumpah lo, mie apa? Itu dia ngomong kayak gitu. Ini malaikat. Dia ketemunya sampai takut. Kenapa? Karena dia gak sering ketemu malaikat. Malaikat datang bawa jawaban doa puluhan tahun. Dan bukan cuma itu doang, anakmu dijelasin anaknya bakal jadi apa. Ini kayak sebuah visi Tuhan yang keren banget. Dan dia bilang, sumpah lo. Dari mana gue tahu itu bakal kejadian? Lihat gak? Jawabannya dipenuhi apatisme. Banyak gak sedikit orang Kristen, bahkan orang Kristen yang udah malas ke gereja. Karena itu ketika saya tanya kenapa gak gereja, jawabannya panjang. Kalau bahasanya tuh pancur, tahu pancing dikit curhat. Panjang diceritain semua kepahitannya dari awal dia lahir. Buset, dia umur 45 gitu. Kan panjang. 45 tahun dijelasin. Tahun segini, umur segini saya gini. Panjang. Wih, panjang banget Pak. Saya cuma nanya kenapa gak ke gereja, gitu doang. Dan jawabannya banyak. Dia punya segala macam alasan untuk gak ke gereja. Dan ketika saya dengerin saya cuma bisa nangis karena kalau saya jadi dia belum tentu saya ke gereja juga. Ngerti maksudnya? Ngerti? The apathy is legit. Saya juga pasti bisa apatis kalau denger kisahnya ditikung sana sini sama ada yang pendeta nipu dia malah lebih parah. Ya kan? Ada yang ditidurin sama ketua komselnya sendiri. Sorry, ini kenyataan hidup. Saya cuma ngomong itu doang kok.
Saudara mungkin gak pernah dengar, makanya apa? Jangan cuma nongkrong doang sama tongkrongan kita. Ngobrol deh sama yang udah gak pernah ke gereja, cobain tanya kenapa gak gereja. Ada baru married seminggu terus suaminya dipanggil Tuhan, ada. Dan itu saya tahu, kalau saya jadi dia belum tentu juga saya ke gereja. Belum tentu juga saya tertarik sama Tuhan, yang saya bilang. Kita mempunyai segala macam bentuk apatis, tapi sekali lagi, Tuhan, dengerin, ini bukan Zakaria yang nyamperin Tuhan, tapi Tuhan yang samperin dia. Tuhan yang samperin dia. Dan saya bersyukur Tuhan yang samperin saya, bukan dia nunggu saya nyamperin dia di gereja. Gereja kita sepi kenapa? Bukan gereja kita doang, banyak gereja sepi. Mau yang canggih, secanggih-canggih apa, di foto kayaknya rame, itu pencitraan saudara. Itu cuma frame-nya doang, kalau frame-nya digedein dikit, nggak ada siapa-siapa. Itu di foto yang rame-rame doang. Kenapa mau secanggih apapun, sefunky apapun, senyaman apapun, gereja tetap sepi. Saudara mesti ngerti, life seems unfair. Bad things do happen to good people. Dan gini jawaban ini bikin malaikat ini bengong. Kaget dia berharap dapat kayak, engkau akan bergembira, dia ngarepnya tuh gitu, ini berita baik. Ini disebutnya, dan ini lihat dia kesel banget. Saya ulang lagi, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Gabriel sampai marah, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dia bilang apa? Gue Gabriel. Gue udah dengerin doa lu puluhan tahun sama istri lo. Gue tahu dan gue berharap Tuhan kasih surat. Gabriel itu penyampai pesan. Jibril bahasa lainnya. Penyampai pesan dari Tuhan. Dia berharap Tuhan jawab doa hamba Tuhan ini yang udah bahkan tua, udah lanjut usianya. Dari muda mereka berdoa. Jibril berharap Tuhan kapan ayo dong gue mau bawa surat gembira itu. Bawa positif kan gitu. Surat itu doang. Dan Gabriel berharap, udah puluhan tahun mereka berdoa. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, sekarang doanya dikabulin sekarang. Didengar dari dulu saudara, jangan salah. Semua doa didengar. Cuman jawabannya selalu yes, no, or wait. Apalagi dalam nama Yesus pasti didengar. Yes, no, or wait. Tapi kita gak suka no. Bahkan kita gak suka wait. Kita pengennya yes. Jadi seolah kalau gak yes, doa kita gak didengar sama Tuhan. Ya kan gitu kan? Beberapa orang apatis karena itu. Kayaknya saya udah puluhan tahun berdoa, nampaknya Tuhan gak dengerin doa saya. Loh, dia denger. Apa saya salah berdoa? Enggak, saudara benar berdoa udah pakai nangis kok. Tuhan ngerti, bahkan kalau kata-katanya salah pun dia ngerti bahasa air mata kok. Tapi nampaknya dia menanti, dia menunggu saat yang tepat. Dan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu kata Salomo. Pada waktunya. Nyanyi huruf gede berarti N-nya kan. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. This angel is furious. Ngamuk malaikatnya. Dia kaget, ini berita baik sepanjang jalan dari sorga. Kasarnya gini, this dude, dia bakal nangis, bakal ketawa, nangis, jingkrak mungkin sampai keluar dari ruang Maha Kudus karena Tuhan dengerin dan nampak. Dan dia jawabnya gitu, sumpah lah. Mi apa? Mi Allah, demi Tuhan. Perlu malaikat tuh ngomong gitu, demi Tuhan, yang di DJ-DJ gak jelas itu, di remix, perlu di remix. Dia sampai bilang, gue Gabriel, gue bawa pesan dari Tuhan. Lu bakal bisu sampai ini kejadian. Karena ini perkataan Tuhan, firman Tuhan pasti terjadi. Kalau lu gak percaya rugi sendiri. Dan untuk seorang imam yang sukanya pasti gini, semua pendeta pasti punya karunia berkata-kata lebih. Paling gak enak, bisu. Bayangin gak? Saya suka ngajar, saya suka jelasin banyak hal ke orang. Bayangin kalau Tuhan izinin saya bisu. Gak enak banget, sariawan aja gak enak. Ini sariawan saya komsel di sini. Berlima, mepet. Bayangin tuh, ntar lama-lama jadi satu dia, melebur. Dia kan jadi gede banget. Di sini nih. Gak enak, itu baru sariawan saudara. Bayangin bisu.
Dan dia bilang apa? Karena engkau tidak percaya perkataanku. Saudara mesti tahu. Poin kedua, apathy mostly is the cause of our this belief. Keapatisan adalah sering kali atau banyak kali atau bahkan selalu adalah alasan dari ketidakpercayaan kita. Kita udah apatis, makanya orang mau ngomong apapun, mau janji Tuhan seindah apapun, I don't believe you. Udah terlalu sering terluka, udah terlalu banyak janji yang gak ditepati sama Tuhan. Kayaknya. Bagaimana saya tahu bahwa hal itu akan terjadi? Saya sudah tua dan istri saya juga sudah tua. Dia jelasin kenapa ini gak mungkin terjadi. You are late, that's why. Kan gitu, dia kasih tahu gitu. Telat dari dulu kita udah berdoa, puluhan tahun. Dan datang baru sekarang, kita bakal punya anak. Nggak mungkin itu akan terjadi. Kenapa? Saya sudah tua dan istri saya juga. Dia kasih tahu apa yang Tuhan nggak bisa bikin. Jangan pernah kasih tahu Tuhan apa yang dia nggak bisa buat. Saya pernah ngomong satu hal yang saya bilang, saya selalu sesali. Saya bilang, gue nggak bakalan jadi pendeta. Dan Tuhan paling jago, paling ahli membuat orang menjilat ludahnya sendiri. Jangan pernah kasih tahu Tuhan apa yang dia nggak bisa lakukan. Atau apa yang mustahil, karena bagi dia nggak ada yang mustahil. Dan sebenarnya nggak, bagi mereka yang percaya juga nggak ada yang mustahil. Tapi kita nggak percaya, kenapa? Apatis. Dan saya nggak paksa semua kita dengar satu khotbah langsung belajar percaya atau jadi percaya. Karena keapatisan puluhan tahun membutuhkan pemulihan demi pemulihan yang progresif. Nggak semudah itu. Saya tahu luka jiwa saudara seberapa dalam, saya nggak tahu pasti, tapi saya tahu pasti semua orang punya. Keapatisan itu satu titik di mana selalu apa yang Tuhan bilang kita nggak mau percaya. Karena kita udah apatis. Berikutnya. Ayat 21 sampai 25. Dia bilang kayak gini. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Sederhananya gini, kalau masuk ke dalam, kaki seorang imam itu diikat. Kalau kira-kira kelamaan nih, kebaktiannya jadi kepanjangan nih. Oh jangan mati nih bocah nih, ditarik dari luar, digini-giniin dulu. Kayak layangan kan, dipancing-pancing dulu. Kalau gerak, oh berarti masih hidup. Kalau digini-giniin diem aja, tarik, mati dia. Karena itu ruangan Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Artinya apa? Berhadapan langsung sama Tuhan. Kalau dia punya dosa, kasarnya. Dengerin, gak bisa main-main zaman dulu. Makanya zaman sekarang orang bisa naik mimbar seenak-enaknya, bisa memanipulasi dan segala macam. Zaman dulu, kalau seorang imam benar-benar bercacat di hadapan Tuhan, ada yang bercela dalam menjalankan hukum, dia bakal mati di ruang Maha Kudus itu karena langsung berjumpa dengan Tuhan. Karena kelamaan mereka pikir, wah mati nih bocah, bener kan? Bener kan? Lihat gosipnya makin kencang. Kenapa? Udah gak bisa punya anak, gak dapat giliran dapat gak keluar-keluar ya kan? Wah pasti, udah pasti berarti ini bukan gosip. It's true. Berarti ini kebenaran. Berarti kita gak ngegosip, ya kan? Kita gak berdosa. Karena ini benar, ini faktanya. Dia gak keluar-keluar. Tapi akhirnya keluar juga. Ya kan ayat 22, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Susah jadi dia ngomongnya pakai isyarat. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24, beberapa lama kemudian Elisabeth, istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah saya tahu kenapa ini kepahitan, jawaban dia. Kenapa mereka pasangan hamba Tuhan yang kepahitan, saya tahu. Dari ayat ini saya tahu. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, ini kata istrinya. Lihat, seorang hamba Tuhan mungkin bisa powerful yang suaminya. Tapi dengerin kata-kata istrinya. Karena itu cerminan dari sebenarnya, dari pelayanan suaminya. Sebenarnya. Tapi saya akan selalu bilang kayak gitu, ada aja yang istrinya emang aneh, ada yang kayak ngakunya pendeta besar ya kan, oh istri saya bipolar, kan gitu. Saudara kalau bisa bertahan seminggu aja sama istri saya. Jadi itu alasan buat dia ceraiin istrinya, waktu itu sempat bercerai tapi puji Tuhan, dia masih hidup dan ada kesempatan untuk bertobat. Akhirnya dia bertobat, dia remarriage sama istrinya. Seorang hamba Tuhan besar, yang selalu pakai baju putih-putih dari atas, dari rambutnya putih sampai sepatunya. Yang pernah datang ke sini, saya pernah jadi salah satu ushernya. Wah, orang kalau kena jasnya aja saudara rebah. Bayangin kalau orang kena sweater saya paling pengen rebahan. Karena ngantuk, diambil sweater saya buat selimut, kan gitu. Rebahnya beda rebah sama rebahan, saudara.
Kalau rebah itu sebenarnya dia nggak mau tapi jadi rebah. Kalau rebahan emang dengan sengaja, aduh enak nih jaket lo gitu, gue rebahan bentar ya. Beda. Dia ceraiin istrinya. Kan dibilang katanya bipolar katanya. Kan gitu, apapun alasannya saya percaya ada hamba-hamba Tuhan yang sepanjang sejarah, kalau belajar sejarah gereja ada hamba-hamba Tuhan yang benar-benar istrinya benar-benar kayak a pain in the pip. Kan gitu. Saudara ngerti apa pipnya, ntar tanya Makes. Oke, bercanda. Jadi, dan gini saudara, benar selalu cerminan deh. Maksudnya keluarga tuh selalu cerminan dari hamba Tuhan ini beres atau enggak. Tapi jangan salah, ada aja gini. Dalam satu keluarga tiba-tiba ada yang aneh sendiri. Itu selalu ada. Itu kayak gini, yang bagus yang ditabur, tapi ntar pas malam nih, pas tidur dibilang ada benih-benih itu yang ditabur sama yang jahat, terus tiba-tiba tumbuhnya ilalang gitu. Ada aja kayak gitu. Tapi akan selalu ketahuan dari situ, dari mulut istrinya. Karena apa? Satu, suaminya bisu yang di sini. Kan dia nggak bisa ngomong. Istrinya akhirnya ngomong, akhirnya apa dibilang apa? Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Lihat gak? Yang kita selalu pikirin cuman hidup kita. Apa pandangan orang terhadap kita. Itu yang selalu kita pikirin, hal-hal yang sebenarnya duniawi. Itu yang selalu kita pikirin dan itu yang buat biasanya kita apatis. Karena nampaknya Tuhan absen, nampaknya Tuhan gak adil biarkan ini terjadi dalam hidup kita. Poin berikutnya ada di sini, apathy blinded us from seeing God's greater plan. Apatisme atau keapatisan membutakan kita dari melihat rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Mereka cuma mikirin punya anak, saudara mesti tahu punya anaknya cuma biar nggak aib, biar aibnya dihapus, biar semua gosip itu ternyata tidak terbukti. Cuma begitu doang, cuma buat buktiin ke orang lain bahwa tuh kan kita tidak bercacat loh. Itu yang kita pikirin itu doang selalu. Kita ngelihatnya pendek. Kayak anak ABG kan selalu cuma ngeliat pendek. Kayak, waduh mati deh gue, kayak entar dulu, baru umur berapa? Apapun yang terjadi selalu bilangnya mati deh gue kan gitu. Apa gue mati aja, entar dulu, baru umur berapa tenang aja. Masa cuma kalah, cuma juara 2 di kelas masa mau mati aja? Karena gak juara 1. Masa cuma gara-gara ulangan dapat jelek terus mau mati aja? Masa cuma gara-gara ditolak sama cewek terus mau mati aja? Masa gara-gara diputusin sama cowok idaman semua teman-teman, masa mau mati aja? Ya kan pikir pendek. Tapi nampaknya kita sering kali kayak gitu, kita tuh masih ABG dalam kerohanian kita. Maksudnya nggak pikir panjang, nggak ngelihat bahwa Tuhan punya rencana lebih gede lagi. Bukan buat sekedar menghapuskan aib kita di depan orang. Tapi apa? Apatisme, seperti tadi saya bilang, apatisme membutakan kita dari melihat rencana Tuhan yang lebih gede. Yang kita pikirin cuman, yang at least yang Elizabeth pikirin dan Zakaria pada saat itu cuman Tuhan hapusin aib mereka. Karena udah puluhan tahun mereka dianggap sebelah mata sama teman-teman hamba Tuhan yang lain. Coba lihat Hakim-Hakim 6 deh saudara. Ada satu kisah yang kurang lebih mirip sama ini. Tapi ini kisah di perjanjian lama tentang seorang yang bernama, seorang tokoh Alkitab atau heroes of the Bible. Kasarnya salah satu dari heroes of the Bible yang bernama Gideon. Ini kan yang, saya udah baca ayat ini kayaknya udah kedua kali di sini. Hakim-Hakim 6 ayat 11-17. Kisahnya mirip. Israel udah dijajah sama bangsa-bangsa lain. Dan mereka kayaknya berasa Tuhan kayak udah lupain mereka. Dan ada rasa apa? Lagi tadi, ketika doa kita kayaknya gak dikabulkan. Bukan gak didengar ya, gak dikabulkan. Kita akan apatis, timbul rasa itu. Hakim-Hakim 6 ayat 11 dibilang gini, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya Yoas, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia lagi ngapain? Ngumpet. Karena Israel nampaknya lagi dijajah sama itu, Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Mirip ya? Suasananya mirip ya? Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kayaknya udah dilupain sama Tuhan. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Lihat, bukan kita yang samperin Tuhan, Tuhan yang samperin kita. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Prophetic vision. Visi yang benar-benar nubuatan bentuknya. Keren banget. Dia lagi ngumpet. Pengecut dipanggil pahlawan yang gagah berani. Saya pernah bahas ini tentang di See Like Jesus, kalau saudara ingat. Yesus melihat kita dengan potensi yang hatinya punya ketika dia bikin kita.
Lihat jawabannya, sama banget sama Zakaria. Jawaban-jawaban klise orang-orang sebenarnya, jawaban-jawaban yang ketebak dari orang-orang yang apatis. Jawabannya aku sebut tadi sebagai pancur tadi, pancing dikit curhat dan curhatnya biasanya pahit. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Lihat gak, dia bilang apa? Mana tuh cerita-ceritaan itu? Kita gak ngalamin Tuhan yang ajaib yang diceritain sama nenek moyang itu. Orang kita lagi di sini dalam keadaan terjajah dan saya mau ngirik gandum aja ngumpet di tempat pemerasan anggur. Lihat gak? Pahit kan? Mana janji Tuhan? Nah, dibilang di sini apa? Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan gagah berani, mana penyertaannya? Yang diceritain sama papa, mana penyertaannya? Yang diceritain sama oma, mana? Kan gitu. Ya dia pendeta enak. Saya bukan siapa-siapa. Saya cucu pendeta yang bahkan gak diharapin kelahiran saya. Hah? Papa mama kecelakaan dapetin saya. Mana penyertaan Tuhan? Kan gitu. Saya percaya semua orang punya alasan sendiri untuk apatis. Tapi sekali lagi, Tuhan tetap punya rencana. Kalau Tuhan gak punya rencana, dia mundur ketika Gideon ngomong kayak gini. Oke bro, fine, oke. Relax man. Kalau gak mau ya udah gitu kan. Enggak, Tuhan gak kayak gitu. Tuhan kalau punya rencana, dia punya rencana. Saudara, kita mesti belajar percaya itu. Kita mesti, gini, walaupun seringkali pikiran Tuhan gak bisa kita ngerti, hatinya jangan pernah kita lewatkan. Jangan pernah. Kalaupun kayak jalannya gak kita ngerti, hatinya jangan sampai kita ngerasain. Makanya dari semua atributnya dia pengen kita percaya bahwa dia sayang sama kita. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dia pengen kita percaya itu dulu. Karena kalau kita percaya hatinya, kita akan mulai bisa ngelihat rencananya dari sudut pandangnya dia. Bukan dari kepanikan, dari kepahitan, dari keapatisan kita sendiri. Hari ini saya mau ajak kita untuk belajar gini, ketika mendapat janji Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua, atau tentang janji apapun Tuhan dalam hidup kita, kita harus belajar percaya hatinya. Karena di luar dari itu, life will never seems to make any sense. Kepahitannya belum selesai, saudara, pancurnya masih panjang. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lihat gak? Mana penyertaan Tuhan orang kita sekarang dijajah? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Lihat gak? Tadi itu malaikat Tuhan. Tapi sekarang Tuhan. Karena sebenarnya aku adalah. Kan gitu. Tada, Tuhan sendiri. Ya dong gini, firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang rindu dengerin suara Tuhan? Seorang hamba Tuhan yang saya kagumin, opa-opa, dia bilang gini, mau denger suara Tuhan? Baca Alkitab yang keras. Ya kan? Percaya gak ini firman Tuhan? Ya kalau baca jangan dalam hati, baca yang kenceng. Biar kuping kita bisa dengar dan jiwa kita diyakinkan bahwa Tuhan lagi ngomong sama kita. Baca Alkitab yang keras, biar bisa dengar suara Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Kekuatan yang mana? Gue sendiri dan lagi ngumpet, kekuatan yang mana? Maksudnya kan gitu. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku, perhatiin, mengutus engkau. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan rasanya akan selalu kayak jalan di atas air. Nggak masuk-masuk di akal. Tapi kalau masuk akal kita nggak butuh Tuhan. Tuhan kita the God of the impossible. Buat dia impossible is nothing. Oke, dia ajakin kita. Loh, pergilah dengan kekuatanmu ini. Kekuatan yang mana? Dan Tuhan bilang, bukankah aku yang mengutus engkau? Dengerin, ketika Tuhan mengutus kita, siapa kekuatan yang kita miliki? Dia. Karena dia di pihak kita. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah bersamaku. Seorang hamba Tuhan, penyanyi yang pernah dapat sakit yang sangat langka, termasuk langka, seorang perempuan.
Dia menulis lagu yang bagus banget. Bapa pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam naungan. Bawa aku ke dalam, ya, kehendakmu. Dia bilang itu. Lebih dari nafasku Bapa, aku rindukan kasihmu Bapa. Berjalan di sampingmu Bapa seumur hidupku. Itu lagu yang bilang tentang kita menyadari kekuatan apa yang kita miliki. Dirinya sendiri karena dia bersama kita. Tentang percaya Tuhan di dalam keapatisan kita, dia gak tinggalin kita. Sebel gak satu ruangan sama orang yang lagi kesal? Gengges ya, bahasa bencongnya itu gengges, ganggu. Nggak betah kalau sama orang yang kepahitan satu mobil tuh nggak betah. Karena dia akan terus ceritain semua kepahitannya. Pengennya turun gitu kayak pengen ngetok di atas gitu kan, kayak angkot tok. Maksud apa ketok-ketok, gue mau turun sini boleh gak? Capek gue dengerin lo dari tadi. Pahit banget. Tapi dengerin saudara, Tuhan gak capek. Dan mungkin hari ini saya gak tahu apa alasan yang buat saudara apatis sama Tuhan. Vent to your God. Angkat kepahitan dan bilang, Tuhan aku kecewa. Ketika engkau biarkan ini terjadi dalam hidupku, Tuhan aku kecewa. Saudara mesti belajar jujur. Kekristenan yang agamawi mesti udah mati. Kalau belum, hari ini mati. Karena hari ini kita mesti belajar ketika pendeta tanya dari depan atau WL nanya basa-basi kayak, saudara apa kabar? Jangan bilang luar biasa kalau biasa aja saudara, itu bohong. Berapa orang mesti teriak kalau perlu katro, kalau perlu teriak gitu. Belajar jujur. Angkat alasan-alasan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. He can handle it. Dia pernah jadi manusia, dia tahu susah jadi manusia, dia tahu. Angkat semuanya hari ini. Apa kepahitan terbesar apa saudara sama Tuhan? Saya gak pernah kepahitan, jangan ngomong. Jangan pernah ngomong gak pernah kepahitan sama Tuhan. Orang saudara bilang, kenapa ini bisa terjadi? Itu kepahitan sama Tuhan. Kalau kesel sama dia bilang aja. Kalau perlu tatap dia di mata dan bilang, God, I'm hurt. Sakit. Lihat matanya dan kasih tahu itu sakit. Jangan takut menghina dia Bapa. Dia bukan cuma raja, dia Bapa kita. Salah satu yang paling berat, paling capek. Ada dua sebenarnya paling capek, berusaha lari dari Tuhan. Karena dia ada di mana-mana, kita mau lari kemana? Sekuat apapun kita lari, sejauh apapun dia ada di situ. Capek lari dari Tuhan karena dia ada di mana-mana. Yang kedua, capek pura-pura kuat. Capek pura-pura percaya. Capek. Ada diangkat semua keapatisan kita. Kasih tahu kenapa aku gak bisa percaya sama Tuhan. Kasih tahu, He can handle it. Lihat ini jawab lagi loh. Dengerin saudara, ini orang ngajakin ribut Tuhan. Dia ngomong lagi, lihat nih, ayat 15. Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, lihat gak? Kalau saya jadi Tuhan, gue sikat juga loh. Kalau saya jadi Tuhan, saya bersyukur bukan saya Tuhan ya. Atau bukan kita, ya gak? Kita kalau anak kita udah ngejawab sekali, 2 kali, selesai hidupnya kan gitu. You know, kamu tahu apa? Bisa gak Tuhan ngomong itu? Tapi enggak, dia dengar sama kayak saya bilang apa, angkat. Tidak percayaan kita hari ini, kasih tahu sama Tuhan. Apa yang bikin kita kecewa, He can handle it. Ayat 15, Tuhanku dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lawak mana? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihat alasannya apa? Bagaimana aku tahu ini akan terjadi? Aku udah tua dan istriku juga. Lihat gak? Jawabannya sama. Jawaban dari orang-orang yang apatis, yang udah terlalu lama. Dijajah terlalu lama. Menanggung aib di hadapan teman-teman hamba Tuhannya. Udah terlalu lama. Tapi Tuhan tetap ngomong, lihat, He can handle this, I promise you, He can handle it. 16 berfirman Tuhan kepadanya, tapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Lihat gak, seorang pengecut dipanggil sama Tuhan sebagai pahlawan yang gagah berani. Kenapa? Karena Tuhan, I will be with you. I am with you, aku selalu menyertai engkau. Bahkan di dalam keterpurukan, seperti saat ini. Itu lagi terpuruk, mereka lagi terjajah. Sampai hari ini Tuhan tetap berserta kita. Kalau dia bilang aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, He meant it.
itu artinya itu. Artinya dia beneran sama-sama kita, dia gak pernah tinggalin kita. Bahkan ketika kita selalu berusaha ninggalin dia gak pernah ninggalin kita. Makanya Tuhan bilang gitu kan, tetapi akulah yang menyertai engkau, I will be with you. And I am your strength. Pergilah dengan kekuatanmu ini. I am your strength. Maka jawabnya kepada, lagi masih, lihat gak? Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku, tidak percaya. Bener gak? Kalau ada satu lagu yang dinyanyi di kepala dia pas denger janji Tuhan dan semua visinya Tuhan, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Mana? Kasih tanda kalau emang iya, lu yang ngomong sama gue. Lihat gak? Gila gak nih orang? Enggak, gila gak kita? Udah cukup banyak, udah kurang banyak apa ya? Bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Udah kurang banyak apa? Perlindungan, pertolongan, kesembuhan. Dan kita masih terus gak percaya. Dan saudara mesti tahu, dia minta tanda. Kalau di Alkitab dibilang di sini, antara 3 sampai 4 kali. Saudara baca deh, dan Tuhan semuanya kasih tanda. He can handle it. Vent your unbelief right now. Angkat kapasitas kita. Kasih tahu sama dia kenapa kita susah percaya sama dia. Dia bisa tanggung. Dia bisa, dia Tuhan yang kuat. He can handle this. Terakhir, bagian terakhir. Jawaban dari semua keapatisan adalah untuk belajar percaya. Sekali lagi, walaupun keapatisan membuat kita susah percaya, tapi firman Tuhan, lihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dia berfirman sama kita, membawa kita ke dimensi yang berbeda untuk melihat ini doang. Ayat ini selalu saya kasih ke siapapun yang ditinggalin sama orang yang paling dia sayang atau kehilangan apapun yang paling berharga buat dia. Ada yang bangkrut, ada yang ditinggalin jadi janda, ada yang orang tua yang udah gak punya, anak yang udah gak punya orang tua lagi dari semua, ada yang tertimpa penyakit dan minggu depan dia meninggal, dari semua alasan untuk bisa gak percaya sama Tuhan, alasan untuk bisa apatis, kepahitan sama Tuhan. Jawaban saya cuma satu, selalu Roma 8 ayat 28. Sebuah ayat yang kayaknya, kok gampang banget sih ayatnya? Nggak gampang banget. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Ini saya pakai bahasa Indonesia masa kini, benar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya yang baik maupun kayaknya yang gak baik, yang enak maupun yang gak enak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Saudara pernah dengar gak Tuhan panggil saudara? Jangan bilang gak pernah dengar. Gak mungkin. Kalau ada orang yang ngajak saudara ke gereja hari ini, itu karena Tuhan panggil saudara. Kalau kita diizinkan hidup di dunia ini karena Tuhan yang memutuskan. Dan Dia bukan cuma izinkan kita lahir, Dia akan pakai kita buat kemuliaannya. Itu keputusannya. Jangan pernah ngomong Tuhan gak pernah panggil saya. Dan kalau kita dipanggil sesuai dengan rencananya, alasan apa yang cukup membuat kita tidak mengasihi Dia? Ada gak di sini yang berani bilang Tuhan jahat? Coba angkat tangan. Saya dulu sering ngomong Tuhan jahat tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, tanpa pengenalan. Saya sering, bahkan saya seperti seorang anak kecil yang selalu bilang gini ketika cuma gak boleh makan permen sama mamanya, karena itu lagi jam makan siang, terus tiba-tiba bilang, mama jahat. Kayak gitu. Padahal mamanya tahu kalau dia makan permen, bukan makan beneran, dia akan kenyang, terus sakit. Ini enggak? Kita kayak seorang anak kecil yang selalu bilang Tuhan jahat, tapi kalau kita sudah dewasa, kita akan tahu, kita akan menyesali semua perkataan kita. Seperti Ayub ketika dia bilang, gue gak tahu apa yang gue omongin dulu, Tuhan ampunin gue. Ketika gue pernah bilang lu jahat, ketika gue pernah ngerasa lu jahat dan gue kecewa, ampunin gue. Gue gak tahu apa yang gue omong. Karena ternyata kita tahu sekarang. Kita taunya kapan? Kemarin gak tahu. Dulu gak tahu, sekarang baru tahu. Ayat ini akan selalu progresif. Kita belum mengerti sekarang, tapi nanti pas kita baca ini baru kita tahu, oh gitu.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Saya akan tutup dengan ini, Kejadian 45. Di gereja saya yang lama kita masih jalanin Bible study. Isinya anak-anak muda, 30 tahun ke bawah. Enggak, 30 tahun ke atas karena saya udah di atas 30 tahun ya kan. Jadi isinya anak-anak dari SMP sampai selanjutnya. Kita belajar untuk melihat kehadiran Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Kita lagi baca Kejadian, sekarang udah 42 kalau nggak salah ya. Tiap 2 minggu satu pasal. Bahas ini berarti udah tahunan yang Kejadian doang. Dan saya sangat kagum banget dengan pasal ini. Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. 4 ayat terakhir saudara, saya janji habis ini saya udahin. Ini Roma 8 ayat 28 dihidupi. Kejadian 45 ayat 4 sampai 8 dibilang gini, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Saya selalu suka kata-kata ini, anak saya selalu pas masih lebih kecil dikit, si Dustin selalu bilang gitu. Ma peluk, papa peluk, dekek-dekek kata dia. Dekek-dekek tuh artinya deket-deket. Dia senang kalau deket-deket sama orang-orang yang paling sayang sama dia, dan yang paling dia sayang. Dan ini Yusuf. Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf. Saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Lihat gak? Dia jelasin siapa gua dan apa yang udah lu bikin sama gua. Saudara, kalau ada satu tokoh Alkitab yang bisa kepahitan di Alkitab selain Ayub karena hidupnya sucks, itu Yusuf. Benar? Kita tahu ceritanya, gak perlu saya ulang ya. Sekolah minggunya lulus semua kan? Haleluya. Gak perlu diceritain Yusuf kan? Udah jatuh ketimpa tangga, oke. Udah ketimpa tangga, tiba-tiba masih ketimpa duren lagi karena ternyata itu pohon duren di atas tangga. Oke, lagi udah gini-gini tiba-tiba keserempet bajai, ya kan? Oleng, masuk got. Yang kayak udah, apalagi kan gitu? Apalagi Tuhan yang mesti, itu dia hidupnya. Itu dia hidupnya. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5 dibilang gini, tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Lihat gak? Karena apa? Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, perhatiin kata-kata ini. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat gak? Dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bilang apa? Mungkin lu yang jual gue ke sini, tapi Tuhan yang bawa gue ke sini. Gila. Dan dibilang di situ dia bukan yang udah tua atau yang gimana, enggak. Dari muda dia tahu ketika di dalam penjara, ketika dia dibilang apa? Dalam sumur. Terus ketika dia dijual sebagai budak, telanjang dan dibeli sama orang, dimasukin di rumah, dijadiin budak di rumah. Ketika dijadiin budak, dia kerja terus dengan pengetahuan itu bahwa Allah turut bekerja, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Dia udah berhasil tiba-tiba difitnah sama istri dari bosnya. Masuklah penjara. Masuk penjara, saya yakin di pikiran dia cuma satu, Allah turut bekerja, Allah turut bekerja. Pasti Tuhan punya rencana, pasti Tuhan punya rencana. Dan saya berharap lebih banyak dari kita yang belajar percaya itu. Bahwa ketika hidupnya kayaknya makin gak adil, Tuhan tetap punya rencana. Dan saya berharap itu. Karena Tuhan gak lama lagi datang, saudara. Jangan sampai kita nyerah. Maka Yesus pernah bilang sama Yohanes Pembaptis yang besok udah dipotong kepalanya, udah tinggal dihukum mati. Dia bilang, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7 lagi dijelasin, dia ulang-ulang ini terus karena ini yang selalu di kepala dia. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Diulang lagi, dia barusan ngomong itu dia ulang lagi karena itu yang selalu ada di kepalanya. Di tengah semua 1001 macam alasan yang bisa membuat dia kepahitan, bisa membuat dia apatis sama Tuhan. Dia akan selalu berpikir Allah punya rencana. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk melihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 kesimpulan dari semuanya ini dia bilang apa? Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah again and again and again. Dia bilang apa? Tuhan punya rencana. Dia membawa gue ke sini.
lagi, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir hari ini. Ketika saudara mendengar janji Tuhan, mendengar firman Tuhan, biar semua keapatisan kita bisa kita angkat dengan jujur di hadapan Dia. Dan Dia akan tetap bilang gini, di luar dari semua keapatisanmu, di luar dari semua keraguanmu, aku akan tetap pakai kamu. Itu yang terjadi dengan Gideon. Dia menguji Tuhan terus, mana buktinya? Ayo buktiin dong, kasih tanda, kasih tanda, kasih tanda. Dia terus kasih tanda. Tuhan gak nunggu kita benar untuk dipakai. Itu hidup saya. Dan saya kira itu hidup hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Tuhan gak nunggu kita benar dulu. Kalau Tuhan nunggu yang benar untuk dipakai, Dia gak pakai siapa-siapa. Karena gak ada yang benar. Gak ada yang benar.